Firman Tuhan yang menjadi bahan utama khotbah minggu ini terambil dari 2 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Aku harus bermegah, sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan yang kuterima dari Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau. Entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Aku juga tahu tentang orang itu. Entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh. Aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus, dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu, aku hendak bermegah. Tetapi atas diriku sendiri, aku tidak akan bermegah selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diriku, supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku atau yang mereka dengar daripadaku. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat." Tema minggu ini, dalam kelemahan, kuasaku menjadi sempurna. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, tahukah saudara yang namanya berlian atau diamond? Berlian adalah batu perhiasan yang amat indah dan harganya sangat tinggi dibandingkan dengan emas. Tetapi tahukah saudara bahwa awalnya berlian hanya karbon biasa, hitam, kotor, dan mudah terbakar. Namun setelah mengalami tempahan panas yang sangat tinggi dan tekanan yang sangat hebat selama bertahun-tahun bahkan berpuluh-puluh tahun, karbon ini menjadi murni dan menjadi kuat. Dan ketika dibentuk menjadi perhiasan, tampilannya sangat indah dan menawan. Nah, proses ini menjadi perumpamaan yang tepat untuk menggambarkan bagaimana kekuatan rohani kita. Allah memakai kekuatan dari luar yang sangat hebat untuk menghapus kecemaran pada diri kita dan menyempurnakan kekuatannya di dalam hidup kita, sehingga kita menjadi pribadi yang tangguh
untuk berkesaksian di tengah dunia yang telah dirusakkan oleh dosa. Paulus adalah contoh real dari seorang pribadi yang ditempah oleh Tuhan dengan keras. Dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 4-5 dia mengatakan, "Dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran, dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara, dan dalam kerusuhan, dalam berjeripaya, dalam berjaga-jaga, dan berpuasa." Ya, kerasnya tantangan yang diterima oleh Rasul Paulus selaku seorang pemberita Injil bersama dengan teman-teman sepelayanannya menjadi sarana pembentukan iman yang kuat dan sekaligus kesaksian yang baik bagi setiap orang yang menentang Injil. Bahkan tidak hanya tekanan dari luar, yakni dari penentang-penentang Injil yang dialami oleh Rasul Paulus, tetapi juga tantangan yang muncul dari dalam dirinya sendiri. Ada penyakit yang mendera tubuh dan terkadang penyakit itu kambuh sehingga dianggap menjadi penghalang bagi Rasul Paulus untuk melayani secara maksimal. Rasul Paulus sangat terganggu dengan kelemahan itu dan menyebut sebagai duri dalam tubuhnya. Dan ia telah meminta kepada Tuhan agar Tuhan mencabut duri itu. Tapi apa kata Tuhan? Tuhan berkata seperti ini, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna." Nah, akhirnya saudara-saudara, Rasul Paulus sadar bahwa bukan kemampuannya yang penting, bukan kekuatannya yang penting, tetapi Tuhanlah yang harus jadi yang utama dalam segala sesuatu. Sehingga sekalipun harus menderita, ia harus tetap melayani, dan untuk tugas pelayanan itu Tuhanlah yang akan memampukannya. Itulah sebabnya Rasul Paulus sampai pada kesimpulan bahwa dalam kelemahannya lah dia menjadi kuat. Ayatnya yang ke-10. Nah, pertanyaannya sekarang ialah, mengapa Rasul Paulus bermegah dalam kelemahannya? Ada 3 hal yang hendak saya sampaikan kepada saudara berdasarkan bahan utama kita pada saat ini. Yang pertama, kelemahan itu membuat Rasul Paulus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kelemahan itu menyadarkan dirinya bahwa ia lemah, ia ringkih, tidak ada sesuatu yang patut untuk disombongkan. Kelemahan itu mencelikkan mata iman bahwa segala pencapaian dalam hidup bukan karena Paulus kuat, bukan karena Paulus hebat, tetapi karena semata-mata oleh kemurahan Tuhan. Hal ini juga menjadi pelajaran bagi kita, sebab terkadang kita lupa diri saat kita mengalami keberhasilan dalam banyak hal. Ya, kita terkadang merasa bangga dengan keberhasilan itu dan menganggapnya bahwa semua itu boleh kita gapai karena kekuatan kita. Ya, ketika kita sukses, anak-anak kita sukses, pasangan kita sukses, selalu ada kecenderungan bagi setiap kita untuk menepuk dada. Siapa dulu kalau bukan saya? Kita sombong dan melupakan Tuhan. Karena itu terkadang Tuhan menghadirkan duri dalam hidup kita supaya kita disadarkan bahwa kita ini lemah, dan dengan itu kita datang merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk berkata, "Tuhan, aku membutuhkan Engkau. Tanpa Engkau Tuhan, hidupku pasti binasa." Yang kedua, saudara-saudara, kelemahan membuat Paulus selalu berdoa kepada Tuhan. Ayat 8.
Orang yang merasa kuat dan mampu cenderung melupakan Tuhan dan tidak peduli dengan kehidupan doanya. Tetapi Rasul Paulus menyadari akan kelemahannya dan ia datang dalam doanya kepada Tuhan. Kehidupan doa, saudara-saudara, itu menunjukkan relasi yang intim dengan Tuhan. Doa menjadi sarana komunikasi yang efektif untuk menghadirkan kuasa Tuhan dalam kelemahan kita. Sekali lagi, saya mau mengatakan, doa menjadi komunikasi yang sangat efektif untuk menghadirkan kuasa Tuhan dalam kelemahan kita. Sebab firman Tuhan menjamin, doa orang benar, jikalau dengan yakin didoakan, sangat dahsyat kuasanya. Karena itu, ketika engkau lemah, itulah kesempatan yang Tuhan berikan kepada saudara untuk datang tersungkur dan berdoa di hadapannya. Yang ketiga, kelemahan membuat Rasul Paulus tunduk pada kehendak Tuhan. Ayat 9a. Orang yang merasa diri kuat seringkali mengabaikan Tuhan. Ia menjadi pribadi yang egois. Jangankan peduli terhadap sesamanya, sama Tuhan saja dia tidak peduli. Tidak salah jika peristiwa Taman Getsemani selalu menjadi pelajaran bagi kita untuk belajar bagaimana tunduk pada keputusan Tuhan, sekalipun keputusan Tuhan itu sulit untuk dimengerti. Seperti Tuhan Yesus meminta sampai 3 kali, sekiranya mungkin lalukanlah cawan ini daripadaku. Demikian juga Rasul Paulus meminta sampai 3 kali, agar Tuhan mencabut duri dalam dagingnya. Tapi pada akhirnya, kedua tokoh ini, Tuhan Yesus dan Rasul Paulus, tunduk pada keputusan Tuhan. Jangan kehendakku, kehendakmulah yang jadi. Jadi saudara-saudara, ketika kita ada dalam kelemahan, kita mau diajar untuk tunduk dan memasrahkan seluruh keberadaan kita dikendalikan oleh Tuhan, bukan kita yang mengendalikan hidup kita. Kalau kita berkata, jadilah kehendakmu dan jangan kehendakku yang jadi, maka kuasa Tuhan akan bekerja di dalam kelemahanmu. Karena itu, apapun keadaanmu, aminilah firman ini. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanmu, kuasaku bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagimu. Terpuji namanya. Haleluya. Amin.